Salam perjuangan. Yakin usaha sampai. Salam. Tamat SMP, ya, tamat SMP. Nah, terus pindah ke Medan di SMA Negeri 7 Medan. Nah, SMA Negeri 7 Medan ini sampai tahun 77. Nah, kemudian disitulah saya sejak SMP saya sampai dengan SMA itu entah kenapa itu saya sangat suka pelajaran civic. Pelajaran civic itu. Jadi konten civic saya itu bagus, ya. Konten sejarah saya itu bagus. Walaupun saya terhadap matematik itu oke, gitu. Tapi itu tadi civic, kemudian sejarah. Nah, kemudian sering baca-baca berita. Jadi memang nggak tahu lah, mungkin begitu perjalanan. Cenderungan politik sudah tinggi, udah ada minat. Udah ada. Jadi ketika belajar civic, kita bagaimana hak warga negara, bagaimana proses berdirinya negara, siapa pendiri-pendiri negara, bagaimana proses BPUPKI, Dokuritsu Jin, Bitio Sakai, segala macam tuh. Mantap betul tuh. Senang betul di SMA. Nah, kemudian media. Nah, media waktu itu katakanlah waktu tahun 74, kan ke 74 saya itu SMP kelas 3. Senang kali tuh baca tentang peristiwa Malari itu. Pengen. Jadi berita Malari, berita tentang Hariman Sregar, bicara tentang Yudil Heri Yustam. Bayangkan waktu itu kita SMP udah hafal tokoh-tokoh Dewan Mahasiswa waktu itu dan nah sehingga ada tuh perasaan aku bisa gak kayak orang itu gitu. Mantap banget. Ada tuh, ya. Nah, jadi ketika saya tamat SMA ditanya bapak gimana kuliahmu, dia bilang aku izin tak izin aku berangkat ke Jawa gitu. Jadi bapak saya tuh nggak suruh sebenarnya saya sekolah di Jawa ini karena dia pikir di USU pun ada, ya kan. Sampai bapak saya bilang kau di USU mau di mana, mau di kedokteran, terserah lah. Tapi saya bilang Pak, aku izin tak izin aku, penting aku di Jawa lah sekolah gitu kan. Nah, waktu itu saya kejar IPB, ya, IPB. Nah, karena saya membayangkan, karena waktu itu kampus IPB juga termasuk kampus yang Dewan Mahasiswanya itu ngetop. Gitu. Nah, ada favorit lah, waktu ada skalu, ada apalah istilahnya gitu kan. Jadi saya bayangkan, nah kemudian di IPB itu ada program baru, kuliahnya 4 tahun. Jadi saya bayangkan, wah kalau aku apik ini, tamat ini insinyur paten lah, gitulah kira-kira. Nah, jadi itu tuh proses. Jadi artinya, tahun 74-77 itu peristiwa Malari itu, saya tuh senang sekali membaca berita yang berhubungan dengan dunia kemahasiswaan. Jadi saya hafal itu, Hariman Sregar saya hafal, Yudil Yustam saya hafal, terus siapa tuh Dipo Alam saya tahu gitu ya, nama-nama itu sudah friendly lah. Kemudian ada lagi itu dulu Dewan Mahasiswa IKIP ya, kemudian yang IPB akrab banget. Nah begitu sampai Jakarta saya tes ke IPB nggak lolos. Nah nggak lolos terus proses saya di Jayabaya tahun 77. Nah ternyata ada perpanjangan kan waktu itu Dr. Yusuf, ya kan. 77 terus 78. Nah pertama kali organisasi yang saya masuk itu resimen. Resimen mahasiswa. Disitulah saya berkecimpung. Ternyata resimen mahasiswa Jayabaya ini isinya adalah aktivis-aktivis HMI. Itu aneh itu. Jadi mungkin satu-satunya kampus di Jakarta yang resimen mahasiswanya itu HMI itu Jayabaya. Nah kemudian di resimen itu ada semacam kesepakatan tak tertulis siapapun yang mau jadi komandan di resimen Jayabaya dia harus ikut HMI dulu gitu. Nah jadi saya tahun 78 saya ikut resimen mahasiswa. Nah kemudian kenapa terpanggil lah saya. Itu ada proses batin lah, aku ini siapa sebenarnya gitu kan. Kemudian tahun 79 itulah kemudian
saya milih agama itu tahun 79 itu. Nah, kemudian HMI lah yang menggedor, yang meyakinkan saya bahwa tentang Islam gitu, tentang Islam, dan itu masuk di otak saya penjelasan Islam waktu itu di HMI itu. Nah, itu 79 kan. Kamu ngambil fakultas apa waktu itu, Pak? Ekonomi. Ekonomi. Nah, saya ambil fakultas ekonomi. Jurusan? Ekonomi perusahaan. Ekonomi Kalau perusahaan. sekarang bisnis. Nah, jadi saya ikutilah proses itu. Satu sisi saya menemukan keyakinan, ya, menemukan mendapatkan hidayah. Saya merasakan betul itu hidayah Allah karena saya masuk AIM itu nggak juga terlalu direncanakan gitu kan, tapi ada teman yang ngajak-ngajak, saya ikut aja. Terus begitu saya ikutin, kok pendekatannya lain, betul-betul dialog gitu ya. Sangat dialog, penjelasannya sangat rasional, dan itu masuk ke dalam pikiran saya dan hati saya sehingga kan, waktu itu ini pilihan saya. Nah, setelah saya ngikutin itu tahun 79, jumpalah dengan pembicara Yudil Heri Yustam. Wah, saya bilang ini orang yang kita kagum yang sudah dicari, yang dikenal sejak tahun 74 gitu kan. Nah, terus ketemu lagi dengan yang lain lagi. Disitulah terus memacu, ya. Ternyata mereka itu memang idealisme bernegara, argumentasi itu yang disampaikan kena. Nah, itulah awal. Nah, awalnya, kemudian setelah itu, yaitu tadi, kemudian bertemu dengan Pak Natsir, bukannya dengan Pak Natsir ya, bertemu dengan hampir banyak pendiri negara. Saya bertemu dengan Sunario, Profesor Sunario sebagai salah seorang anggota yang ikut dalam Sumpah Pemuda. Dari Profesor Sunario saya mendapatkan info-info bagaimana suasana Sumpah Pemuda waktu itu. Ya, dari Profesor Sunario saya mendapat info bahwa identitas peci itu adalah dari Tengku Amir Hamzah. Bayangkan itu. Yang itu tidak pernah diceritakan orang. Tapi Profesor Sunario menceritakan bagaimana suasana rapat sidang Sumpah Pemuda. Ya, bahwa satu-satunya pakai peci waktu itu adalah Tengku Amir Hamzah. Sehingga waktu itu identitas kita apa kalau kita sebagai bangsa Indonesia? Pakai peci, pakai ini, kayak ini nih. peci hitam nih loh, hitam. Maka sejak saat itu semua orang pakai peci hitam. Bayangin itu setelah saya ketemu Profesor Sunario. Ya. Dia surat abang kayak mana? Waktu dibilang Tengku Amir Hamzah, surat dari peci itu. Waktu itu rasa view abang dalam hati gimana? Jadi bang, saya merasa saya tahu bahwa Tengku Amir Hamzah itu kan Sultan Langkat. Iya. Dan kemudian adiknya kalau nggak salah Dr. Tengku Abdullah Khod yang pernah meriksa saya di Binjai. Jadi saya pernah sakit, itu dibawa ke Abdullah Khod, ya, rumahnya itu dekat Tugu, depan Taman Makam Pahlawan itu, gitu. Nah, situ. Jadi saya langsung, Tengku Amir Hamzah, ini kan orang Langkat, gitu, orang Langkat. Dan saya pernah diperiksa oleh adiknya kalau nggak salah Abdul Haud gitu kan, sempat itu. Nah, jadi itu sebuah peristiwa atau rentetan rangkaian. Kemudian, setelah bertemu dengan Pak Natsir, dengan Sapurudin Prawira Negara, jadi saya merasa luar biasa itu karena pernah di training, ya, di training di mana trainer-trainernya itu adalah pendiri negara ini. Coba bayangkan. Luar biasa. Dari sumber yang pertama. Jadi Sapurudin Prawira Negara, dia berbicara tentang bagaimana dia menjadi presiden darurat Republik Indonesia, ya kan? Di situ juga ada Mr. Muhammad Rum, bayangkan itu ya. Ada Zain Ahmad, Duta Besar Indonesia di Saudi Arabia, bertemu dengan Profesor H.M. Rashidi, Duta Besar Indonesia di Kairo. Jadi bertemu dengan mereka itu saya seperti mimpi, bukan. Jadi sesuatu Pelaku sejarah ya, Pak. Jadi mereka pendiri republik yang menceritakan bagaimana kita membangun negara ini, gitu ya. Nah, makanya, jadi saya merasa bahwa saya mendapat dari sumber pertama, ya, sumber pertama. Jadi itulah. Nah, jadi setelah itu ya, setelah aktif ya kita bersilaturahim, ketemu dengan Pak Hugeng, ya kan,
ya, bertemu dengan Ali Sadikin, ya. Bertemu dengan Adam Malik. Jadi bayangkan waktu itu kita masih mahasiswa, katakanlah masih semester dulu itu tingkat, ya. Masih tingkat 2, tingkat 3 dan jumpa dengan orang-orang seperti itu dan mereka menjelaskan bagaimana memimpin bangsa, bagaimana mereka menghadapi diplomasi dengan pihak-pihak. Nah, jadi artinya itu berbekas, ya, berbekas dan terus berproses lah sesuai dengan perjalanan dan tantangan kita di kampus, ya, 82, 83, 84 terus saja berproses. Nah, yang saya jalani itu adalah tidak pernah putus melakukan training antar kampus hampir di seluruh Indonesia. Ya, jadi fokus di Jawa Tengah, kemudian di UGM sampai ke Jawa Timur. Ya, kalau Jakarta itu boleh dikatakan hampir semua kampus-kampus besar kita lakukan training itu, menumbuhkan kesadaran bagaimana kita sebagai seorang Muslim, apa konsekuensi kita sebagai seorang Muslim, apa kewajiban kita bernegara dan berbangsa sebagai seorang Muslim. Wah, jadi itu tidak pernah lepas dari pantauan dari Pak Muhammad Natsir. Jadi dia selalu memonitor kita, aktivis-aktivis ini, agar berada dalam frame hukum. Nah, itu Pak Natsir. Jadi kita memperjuangkan Islam itu harus tetap berada pada pilar hukum, harus berada pada apa yang menjadi komitmen kita berbangsa dan bernegara. Nah, itu sebenarnya saya melihat betul Pak Natsir itu. Saya lupa tahun berapa itu ketika masih Pak Harto berkuasa, ada peristiwa mulai dari runtuhnya Soviet, ya kan, kemudian Yugoslavia, ada peristiwa Bosnia, dan kemudian Pak Natsir itu mengajak kita untuk punya atensi terhadap Bosnia. Waktu itu kita tidak tahu kalau Bosnia itu banyak Muslim. Pak Natsir memberi contoh, ayo kita tunjukkan kepedulian kita. Nah, waktu itulah kita mulai ngecrek mencari dana di kampus-kampus, dan alhamdulillah ternyata itu kalau sekarang viral. Kalau waktu itu betul-betul bergema di seluruh Indonesia, sampai akhirnya Pak Harto pun ikut mendirikan masjid di Bosnia itu. Itu dimulai langkah kecil Pak Natsir. Nah, jadi bisa kita bayangkan. Jadi saya prosesnya itu sampai ke Pak Jakarta, ya seperti itu tadi. Jadi artinya memang sejak SMP itu sudah membaca media-media, dan waktu itu media menceritakan bagaimana idealisme para mahasiswa terhadap bangsa ini. Nah, jadi itu berbekas, karena apalagi itu tadi saya suka sekali pelajaran civic dan sejarah. Jadi itu mengajak, mengundang kepedulian gitu. Nah, jadi itulah sejarahnya. Dan kemudian reformasi tahun 98, sebenarnya sebelum 98 itu saya sudah direkomendasikan oleh Pak Natsir itu untuk ngambil master di Malaysia. Waktu itu Menteri Pendidikannya Anwar Ibrahim. Ya, jadi dengan Anwar Ibrahim itu saya sudah dapat rekomendasi, ya kan. Nah, kemudian waktu itu ternyata saya nggak tahu kalau saya dicekal waktu itu, ya, dicekal beberapa tahun. Nah, sehingga saya tidak bisa keluar negeri. Nah, kemudian Pak Natsir mencarikan saya beasiswa, dan saya dapat beasiswa dari Pak Natsir, ya, untuk dapat master di IPB gitu. Nah, jadi itu proses. Nah, selesai saya dapat master di IPB, kemudian situasi berubah, situasi berubah, dan kemudian disuruh ikut diskusi tentang bagaimana membangun partai politik. Nah, itulah sejarah kemudian terjun dalam dunia politik. Ya, tentu karena kita sudah bersentuhan dengan para pendiri-pendiri Republik, apa yang menjadi cita-cita mereka, itulah yang kita lanjutkan gitu. Jadi sampai sekarang pun, ya, habitat atau habit politik kita terus kita kembangkan. Ini pertanyaan Pak, ini kan apa pesan-pesan Abang sama generasi muda Sumatera Utara, ya, khususnya
Kabupaten Langkat dan juga masyarakat kita untuk ke depan ini. Ya, jadi begini, saya ingin mengajak diri saya juga kepada generasi milenial, bahkan generasi Z yang sudah dibuat kita ini berada di dalam di dalam kancah candra di muka kemajuan revolusi digital, ya. Revolusi digital ini revolusi informasi yang sedemikian rupa. Para generasi muda, apa yang kita sumbangkan? Artinya bagaimana kita menjadikan diri kita untuk apa yang bisa aku berikan, gitu kira-kira. Ya, apa yang aku bisa berikan untuk masa depan yang lebih baik. Gitu. Jadi prinsipnya tuh apa yang kita berikan untuk masa depan yang lebih baik dengan ilmu yang kita punya, dengan kemajuan teknologi yang kita kuasai ini. Karena biar bagaimanapun proses perubahan, proses pergantian generasi itu adalah kodrat alam, itu adalah sunatullah. Ya. Jadi bagaimana kita terlibat? Nah, gitu. Jadi oleh karena itu, bagaimana generasi muda dengan ilmu yang dimiliki, jangan berpikir aku mau kerja di mana, jangan berpikir aku mau kerja di mana, tapi berpikirlah I am to be owner. Nah, gitu. Jadi bagaimana aku menjadi pemilik? Ya. Pemilik apa? Pemilik untuk membuat perubahan. Gitu. Jadi jangan berpikir aku mau kerja di mana, enggak. Berpikirlah apa yang harus kuberikan yang terbaik dan kemudian aku menjadi owner. Nah, jadi ini karena tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan yang terjadi tanpa sesuatu perubahan besar yang kita lakukan. Nah, itu harus dimulai dari gagasan kita. Jadi jadilah generasi yang memiliki gagasan besar untuk melakukan sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang, dan jangan bertumpu di satu tempat. Beredarlah, ya, beredarlah ke seluruh penjuru bumi, ya Bang, ya. Ya, seluruh penjuru bumi. Itu berkelana. Oke Bang, oke kawan-kawan. Terima kasih. Tadi pesan dari Bang MS Kaban, mudah-mudahan ini jadi standar kita, jadi pengalaman kita untuk berkreasi. Adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar, ini perlu didengar apa yang disampaikan Bang Kaban. Semoga Bang Kaban ini kita doakan tetap sehat, amin. Panjang umur, menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia, Sumatera Utara, khususnya Langkat. Terima kasih, saya Hamid Nasution. Jumpa lagi kita di bincang-bincang yang akan datang, yang lebih menarik dan lebih menggelitik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.